di Israel. Tadi pagi saya bangun tidur dan mendapati ada begitu banyak pesan dan informasi yang menanyakan bagaimana kondisi Israel berkaitan dengan berita bahwa Iran mulai menyerang Israel. Ya, awalnya juga saya nggak tahu ya, karena saya tertidur dengan begitu lelap, jadi tidak tahu apa yang terjadi malam tadi. Tapi tadi pagi saya mendapatkan kabar ya bahwa memang tadi malam ada serangan, karena saya memang nginapnya di kota Yerusalem, dan memang tadi malam ada serangan di kota Yerusalem, dan sekitar 1:30 pagi bunyi sirine menggema di seluruh kota Yerusalem. Hanya saya nggak dengar. Saya tertidur begitu aman dan tenang dan terlelap ya, sehingga tidak dengar. Nah, informasinya hari ini akan ada serangan-serangan susulan lagi. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Kembali kita dikejutkan berita dari Israel, di mana Israel tadi malam mereka diserang oleh negara Iran. Memang negara-negara ini mencari gara-gara, dan setelah itu mereka memutarbalikkan fakta dan membuat berita-berita seolah-olah Israel lah yang paling jahat. Tetapi mereka sendiri yang memulai serangan. Seperti yang dilakukan oleh komplotan Hamas. Mereka memulai serangan terhadap Israel. Lalu mereka membuat berita yang dimana seolah-olah Israel lah yang paling jahat. Sehingga berita yang sampai di Indonesia sudah tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Sehingga pemimpin bangsa Indonesia mengutuk Israel, tetapi serangan Hamas tidak dikutuk. Nah, ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak kita untuk menyaksikan berita yang sesungguhnya, di mana ada seorang hamba Tuhan yang sekarang ini berada di Israel, yaitu pendeta Ezra Soru. Sekarang dia berada di kota Israel, di mana negara Iran melakukan serangan terhadap Israel. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya berada di Israel, di kota Yerusalem tua, dan ada di sekitar lokasi tembok ratapan di Israel. Tadi pagi saya bangun tidur dan mendapati ada begitu banyak pesan dan informasi yang menanyakan bagaimana kondisi Israel berkaitan dengan berita bahwa Iran mulai menyerang Israel. Ya, awalnya juga saya nggak tahu ya, karena saya tertidur dengan begitu lelap, jadi tidak tahu apa yang terjadi malam tadi. Tapi tadi pagi saya mendapatkan kabar ya bahwa memang tadi malam ada serangan, karena saya memang nginapnya di kota Yerusalem, dan memang tadi malam ada serangan di kota Yerusalem, dan sekitar 1:30 pagi bunyi sirine menggema di seluruh kota Yerusalem. Hanya saya nggak dengar. Saya tertidur begitu aman dan tenang dan terlelap ya, sehingga tidak dengar. Nah, informasinya hari ini akan ada serangan-serangan susulan lagi. Jadi kami ada beberapa grup ya, setahu saya ada sekitar 3 atau 4 grup yang ada di Yerusalem sekarang ya. Kami dalam kondisi waspada saja, walaupun masih bisa jalan ke beberapa tempat. Misalnya sekarang ya, saya masih bisa mengunjungi tembok ratapan. Di sini cukup aman dan juga boleh dibilang sangat sepi, karena biasanya tempat ini sangat ramai, penuh dengan orang berdesak-desakan. Tapi sekarang ya sangat-sangat sepi, seperti yang saudara lihat ini, sepi sekali ya. Karena ya efek dari perang ini juga. Nah, tapi kami dalam status standby saja.
Apabila kondisi tidak memungkinkan, maka akan segera berangkat meninggalkan Israel pergi ke Mesir, dan nanti dari Mesir baru kembali ke Indonesia. Tapi untuk kondisi pagi ini terlihat masih lumayan aman. Gak tahu lagi siang atau malam ini ya, karena ya menurut informasi yang ada dan beberapa tour guide juga telah memberikan informasi bahwa memang setiap saat bisa ada serangan, karena ini dalam kondisi darurat perang. Jadi kami tetap standby aja. Semoga semua bisa aman-aman saja dan kami bisa keluar dari Israel ke Mesir dan balik ke Indonesia. Ya, demikian informasi dari saya, Pendeta Ezra Soru dari Kota Tua Yerusalem, wilayah Tembok Ratapan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Nah teman-teman, itulah dia video dari Pak Pendeta Ezra Soru. Dan pendeta ini sedang berada di kota Yerusalem sekarang ini. Beliau membenarkan bahwa apa yang terjadi tadi malam terhadap Israel, di mana negara Iran menyerang Israel. Dan kiranya berita ini tidak lagi seperti berita-berita yang didengar di tanah air, seolah-olah Israel lah yang paling jahat, tetapi negara Iran lah yang memulai peperangan. Tentu Israel pasti melakukan apa yang mereka juga kehendaki terhadap Israel. Nah teman-teman, saya mengutip berita dari CNN Indonesia, di mana di berita ini memberitakan bahwa Iran serang Israel, 31 orang terluka. CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia, sebanyak 31 orang mengalami luka imbas serangan udara Iran ke Israel. Puluhan orang tersebut hanya mengalami luka ringan. Belum ada laporan warga yang menderita luka serius. Ya, di sini di dalam serangan Iran terhadap Israel tidak ada luka yang serius ditemukan, hanya luka ringan ya. Layanan darurat Menjen David Adam MDA mengatakan puluhan orang tersebut terluka dan mengalami serangan panik saat menuju tempat perlindungan di tengah hujan drone dan misil. Tidak ada laporan tentang cedera langsung akibat serangan Iran, kata layanan darurat Israel dikutip CNN Minggu 14 April 2024. Sebelumnya, MDA mengatakan bahwa mereka telah membawa seorang gadis berusia 7 tahun ke rumah sakit yang mengalami luka kepala parah akibat pecahan dari misil penghalang yang diluncurkan untuk menghentikan proyektil Iran. Iran memulai melancarkan serangannya bertubi-tubi ke wilayah Israel menggunakan drone Higa rudal pada Sabtu 13 April 2024. Serangan udara pasukan Garda Revolusi Iran dan ke Israel juga membuat sejumlah negara di kawasan Timur Tengah segera menutup ruang udara mereka. Nah teman-teman, ini memang benar. Ini berita yang valid dari CNN Indonesia dan juga Pak Pendeta Ezra Soru yang pada saat ini sedang berada di Israel membenarkan hal ini. Nah teman-teman, kiranya berita ini tidak lagi ya diutak-atik atau disalahpahami oleh pemimpin bangsa Indonesia. Ya, seperti yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Mereka menyerang Israel duluan pada hari libur di mana tidak ada aktivitas. Ya. Jadi, apa yang sampai di Indonesia seolah-olah yang melakukan peperangan yang paling jahat adalah Israel. Tetapi Indonesia lupa bahwa yang memulai
peperangan adalah kelompok Hamas. Tapi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia? Pemimpin negara Indonesia mengutuk Israel, mengutuk serangan Israel, tetapi mengabaikan serangan di mana Hamas melakukan serangan dulu. Seharusnya kalau mau adil, ya, kalau Indonesia mau mengutuk, dua-duanya kutuk. Kutuk serangan Hamas dan kutuk serangan Israel. Kalau mau adil. Tapi sebenarnya di dalam pandangan kekristenan, mengutuk itu tidak perlu. Ya. Untuk apa Anda mengutuk? Tidak berdampak juga. Tetapi yang seharusnya Indonesia lakukan, memegang tangan Israel dan memegang tangan Hamas, menyatukan kedua kelompok ini, baru itu keren. Bukan mengutuk salah satu negara tersebut. Ya. Jadi oleh sebab itu kiranya berita yang sampai di Indonesia ini, berita yang benar sebagaimana yang diberitakan oleh CNN dan juga Pendeta Israel Solo, di mana beliau sedang berada di lokasi peperangan. Oleh sebab itu kiranya informasi ini membuat kita untuk semakin melihat kebenaran, dan kita berdoa bagi negara-negara yang ngamuk-ngamuk terhadap Israel ditempatkan dan disadarkan. Tidak ada negara yang bisa melawan Israel, saya mau katakan. Karena ketika Anda menyerang negara itu, yang Anda serang adalah Tuhan Israel. Sebab Allah Israel telah berjanji bahwa Ia tetap menjaga atau memelihara Israel. Ya. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.